Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, pembelajaran keempat, bekerja sama mencapai tujuan. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat adalah muatan bahasa Indonesia. Kita masih berada di KD 3.4. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Muatan yang kedua adalah PPKN. Kita akan menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian dapat menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi contoh perilaku persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Baiklah anak-anakku, buka buku kalian pada halaman 75. Pelajaran Bahasa Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Apa hasil perundingannya? Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Setelah perjanjian, ternyata pihak Belanda itu mengkhianati perjanjian itu sendiri. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Atmojo. Hasil perundingannya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini adalah perjanjian Renville. Kemudian ada perjanjian Rumroyen setelah perjanjian Renville.
dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namun perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, namanya Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Apa hasil pertemuan ini? Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Perjanjian ini melanjutkan apa yang sudah direncanakan pada perjanjian Rum-Rooyen. Apa hasilnya? Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikianlah paparan mengenai peristiwa perjanjian-perjanjian setelah Indonesia merdeka. Kali ini kalian akan mengisi peta pikiran sesuai dengan perjanjian yang telah Pak Guru bacakan. Tetapi sebelumnya Pak Guru contohkan perjanjian Linggarjati. Apa isi perjanjian Linggarjati? Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Mengapa perlu adanya perjanjian? Melalui perjanjian atau diplomasi, upaya mempertahankan kemerdekaan lebih efektif. Kemudian siapa yang melakukan perjanjian? Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Perjanjian Linggarjati bertempat di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Kapan dilaksanakan perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati dimulai pada 15 November 1946. Bagaimana setelah perjanjian Linggarjati? Pihak Belanda mengingkari hasil perundingan. Ini adalah contoh peta pikiran yang berisi kalimat-kalimat yang efektif. Nanti Pak Guru kalian mengisi peta pikiran selain perjanjian Linggarjati. Ada perjanjian Renville, Rum-Rooyen, dan konferensi meja bundar. Silahkan kalian pilih. Nanti dibuat peta pikiran seperti yang Pak Guru contohkan. Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat, mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif menjadikan informasi yang diterima lebih akurat dan mudah dipahami. Kita melanjutkan ke pembelajaran PPKN. Contoh perilaku persatuan dan kesatuan pada kehidupan keluarga. Ingat, kalian juga punya keluarga. Contohnya adalah beribadah bersama keluarga. Kemudian, pembagian tugas yang adil kepada semua anggota keluarga. Menikmati hiburan bersama keluarga. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, ini adalah contoh perilaku persatuan dan kesatuan di kehidupan keluarga. Yang kedua, contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Bagaimana kalian kan anak sekolah?
Ya, menjalankan piket kelas. Kemudian apa? Menaati peraturan sekolah. Apalagi berdiskusi memecahkan tugas, piket bersama, dan menjenguk teman yang sedang sakit. Ini adalah contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara? Nah, senantiasa meningkatkan sikap toleransi. Kemudian mendahulukan kepentingan umum, memperluas hubungan atau pertemanan, tidak diskriminasi dalam pertemanan, tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif menjadikan informasi yang dituliskan menjadi lebih akurat dan mudah dipahami. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bisa dilaksanakan di sekolah, di rumah, di masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anakku yang berbahagia, kalian sudah bisa memahami pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kali ini dari Pak Guru. Apabila ada kata yang tidak berkenan, Pak Guru mohon maaf yang setulusnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.